Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Jijan. Jangan lupa subscribe, comment and share on their channel. Terima kasih kawan-kawan saya yang dari seluruh pelosok Nusantara bertamu di on their channel. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kalian semua di luar sana moga-moga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Kali ini saya ingin menceritakan kepada anda video yang terbaru yang kita sama-sama akan mereact, iaitu daripada channel Daftar Popular. Memang popular channelnya. Jangan lupa subscribe, like, comment and share kerana di dalamnya penuh dengan ilmu-ilmu yang manfaat buat kita semua. Tanpa berlengah masa lagi, tajuk yang akan kita keudarakan kali ini adalah kapal kargo raksasa penuh muatan terbalik terakam kamera, lautan murka atau kecerobohan manusia. Ayuh, sama-sama kita menonton, sama-sama kita mereact dan kita hayati. Cik 2 3 go. Hey ho Pop Gengs. Tahu nggak kalau ternyata ada banyak kejadian menggemparkan yang dialami oleh kapal laut namun jarang terekspos. Kejadian yang gak kalah seram dengan apa yang dialami oleh kapal Titanic yang melegenda itu. Mulai dari tabrakan, hanyut akibat badai, hingga remblong. Berikut rangkaian videonya. Yang pertama ada kapal MV Wakasio yang saat melintasi negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia, tepatnya di Mauritius, tiba-tiba menghantam terumbu karang yang menyebabkan lambung kapal retak. Seminggu kemudian, keretakan di lambung kapal kargo curah ini semakin melebar akibat dihantam ombak dan menyebabkan kebocoran bahan bakar minyak yang ada dalam kapal hingga 1.000 ton. Para petugas berusaha meminta pertolongan untuk memompa sekitar 3.000 ton minyak yang tersisa dari kapal agar tidak terbuang dan mencemari lautan. Sayang, kerusakan kapal tak lagi bisa dihindari, sehingga kapal terbelah menjadi 2 dan tidak lagi bisa diselamatkan. Musibah yang menimpa kapal ini berlanjut sebab mengundang polemik antar negara Jepang dan Mauritius. Pihak Mauritius meminta Jepang yang kemudian bekerja sama dengan Perancis untuk membersihkan limbah cair dan minyak yang mencapai 800 ton dan lumpur serta limbah padat yang mencapai 300 ton yang berpotensi mencemari lingkungan. Sebab sebagai negara yang bergantung pada pariwisata, pihak Mauritius tidak ingin biota laut mati hingga mencemari warga di sekitar pantai. Bayangin kalau mereka harus makan ikan yang telah tercemar. Seram juga kan? Seram. Meski berteknologi canggih, kapal besar memang berpotensi memberikan kerusakan yang gak kecil. Lihat saja beberapa kapal yang entah bagaimana bisa sampai menabrak kapal-kapal kecil ini. Tak hanya bodi kapalnya, tapi gelombang air yang dihasilkan kapal Norwegian Escape ini bahkan bisa membuat kapal kecil di sekitarnya perlahan jadi tenggelam. Tapi kalau dibandingin dengan kejadian kapal yang gak sengaja menabrak bangunan bersejarah, gimana menurut kamu Pop Gengs? Soalnya, kalau bangunan bersejarah kan susah dibuat ulang. Kapal kargo berbendera Malta ini menabrak rumah yang dulunya dimiliki oleh seorang dokter yang bertugas di Istana Ottoman pada abad ke-18. Rumah ini kemudian menjadi destinasi wisata yang disebut Hekimbasi Salih Effendi. Bayangin, bangunan dari abad 18 coy, seketika hancur di tahun 2018. Wah, kapal sepanjang 225 meter ini ternyata mengalami kerusakan di tengah perjalanan dan membuat Kapten Oleng, Kapten kehilangan kendali saat akan berlabuh di Selat Bosporus, Istanbul. Padahal kapal ini membawa gandum dari Rusia ke Arab Saudi. Nah, gara-gara kejadian ini, pengantaran gandum jadi tertunda berhari-hari. Ya, mau gimana juga, namanya juga kecelakaan kan? Kecelakaan? Gimana sih? Waduh,
Ya begitulah, kecelakaan memang tidak dapat terhindarkan. Lihat saja beberapa kapal yang juga tidak bisa menghindari kecelakaan saat akan melintas di bawah jembatan. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, mosok iya kaptennya kagak memperkirakan dulu gitu sebelum melintas kapalnya bisa lolos apa enggak? Tapi faktanya nggak gitu, Pop Gengs. Para kapten kapal ini sebenarnya udah biasa melintasi jembatan-jembatan ini. Hanya saja mereka itu nggak ngeh kalau air lagi naik. Kalau udah kejadian kayak gini, siapa coba yang mau disalahin? Airnya. Wow. Ada yang lebih parah lagi nih, Pop Gengs. Kapal barang bernama Rena ini menggemparkan warga dunia karena menyebabkan bencana lingkungan terbesar di Selandia Baru. Kecelakaan yang dialaminya pada Oktober 2011 lalu bermula dari kandasnya kapal di tengah batuan karang di Laut Selandia Baru. Kebocoran minyak terjadi dan 3 bulan kemudian kapal yang diharapkan masih bisa diselamatkan akhirnya harus patah menjadi 2. Dan runtuhan kapal berupa puing-puing harus terelakkan jatuh ke laut dan mencemari sekitar. Padahal otoritas maritim Selandia Baru telah berusaha memompa lebih dari 1.000 ton bahan bakar kapal ini agar tidak tumpah ke laut. Namun, tetap saja bencana lingkungan tak lagi terhindarkan. Alhasil, kapten kapal dan ahli navigasinya dijatuhi vonis 7 bulan penjara karena tuduhan mengambil rute perjalanan yang beresiko dan sempat menghalangi proses pengusutan hukum. Bayangkan saja, ada sekitar 350 juta ton minyak tumpah ke laut, 2.400 burung mati, dan pantai sepanjang 100 km tercemar. Ngeri kan? Sama ngerinya dengan beberapa kapal yang melakukan perjalanan namun tidak dapat menghindari kecelakaan akibat remnya yang blong. Wah, kapten kapalnya pasti udah panik banget sih ini. Gila. Begitu juga yang dialami kapal kargo asal Spanyol ini. Pada bulan Februari 2014 lalu, kapal kargo bernama Luno ini terbelah menjadi 2 setelah menghantam dinding laut di wilayah pantai Anglet, Prancis. Kecelakaan ini disebabkan adanya kerusakan pada bagian mesin, serta hantaman ombak yang kencang. Duh, kasihan banget ya liatnya terombang-ambing kayak gitu. Untung muatannya udah nggak ada. Jadi kerugian yang dihasilkan tidak begitu besar. Tiada barang muatan. Duh, ombak kencang emang bisa berakibat fatal banget sih. Kalau lihat berbagai rekaman hantaman ombak kayak gini, aku kok jadi ngeri. Terus jadi mikir, para nelayan yang cari ikan buat makan kita sehari-hari tuh pada hebat banget ya. Tiap hari harus melaut dan berhadapan sama ombak. Jangankan ombak, angin kencang aja bisa bikin kapal porak-poranda kayak gini. Kursi dan meja pada berterbangan gitu. Duh, mudah-mudahan sih nggak kena korban ya. Serem banget deh. Apalagi kalau kejadiannya seperti kapal ini nih. Hanyut akibat banjir dan gak bisa menghindar karena tabrakan sama jembatan. Nah, kalau banjir sih udah tahu kan akibat ulah siapa. Saudara, tidak perlu menjelaskan siapa diri anda kepada orang yang tidak suka anda, dan tidak perlu memberi keyakinan kepada orang yang tidak mempercayai anda. Yang penting, jelas dan yakinlah dengan diri anda sendiri. Fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.